Wassalamualaikum. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Davina Tiara Setiawan dari kelas 9F absen nomor 6. Hari ini aku dan juga kelompokku akan membagikan video mengenai 3 lembaga di Indonesia. Sebelum kita mulai videonya, yuk kita kenalan bareng kelompokku. Dan saya Muhammad Rizky Firmansyah, kelas 9F, absen 16. Dan saya Safa Lentorea dari kelas 9F, absen nomor 28. Perkenalkan, namaku Adi Haider Setiabudi. Saya dari kelas 9F, saya nomor absen 1. Nah, sekarang teman-teman udah kenal dong sama member kita. Buat kalian yang mau kenalan lebih jauh bareng mereka, mending langsung DM aja di Instagram. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, aku bakal kasih tahu ke kalian dulu nih mengenai poin-poin materi apa aja yang bakal kita kenal hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai teori hukum dan juga teori rakyat. Jadi teori hukum dan teori rakyat itu sebenarnya apa sih? Hari ini di video kita bakal jelasin. Yang kedua, kita akan menjelaskan atau memberitahu kalian nih mengenai pengertian 3 demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan ngasih tahu kalian mengenai tugas dari masing-masing demokrasi. Kira-kira 3 demokrasi itu ada apa aja sih? Selain kita mengenal demokrasinya dan juga mengetahui fungsi dan kerjanya tuh ngapain aja, kita juga bakal mengenal tokoh-tokoh dalam 3 demokrasi tersebut. Buat kalian yang mau tahu lebih lanjut dan lebih paham lebih lanjut, saksikan terus video kita ya. Semuanya, aku Tiara. Hari ini aku bakal jelasin ke kalian mengenai teori hukum. Sebenarnya teori hukum itu apa sih? Apa teori ini tuh isinya sebuah hukuman? Jelas enggak dong. Teori hukum, teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan hukum yang sudah berlaku. Contohnya di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar dan juga beberapa pasal. Tadi kalian udah kenal sama teori hukum. Sekarang saatnya kita mengenal teori kedaulatan rakyat. Sebenarnya teori kedaulatan rakyat itu apa sih? Pada dasarnya, teori kedaulatan rakyat adalah teori yang menerapkan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyatnya sendiri. Dengan demikian, rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Jadi sekarang teman-teman udah tahu kan teori kerakyatan itu apa? Halo Kak Safa. Aku mau tanya nih, kenapa sih Indonesia itu menganut teori hukum dan juga teori kedaulatan rakyat? Aku kasih tahu ya jawabannya. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi. Indonesia memiliki kekuasaan di tangan rakyat dengan menerapkan hukum sebagai hal yang harus dijunjung tinggi untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Oh gitu, terima kasih Kak. Halo semuanya, saya Adi Haider Setiabudi. Saya akan menjelaskan 3 lembaga yang ada di Indonesia ini. Yang pertama, lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas sebagai pengatur negara ini. Lembaga yudikatif juga bertugas menegakkan hukum, memberikan keadilan, serta memutuskan perselisihan hukum. Yang kedua adalah lembaga legislatif, yaitu lembaga yang bertugas sebagai pembuat undang-undang dan mengawasi undang-undang yang disetujuinya. Yang ketiga, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah atau keputusan pemerintah. Selanjutnya, pihak yang menerapkan eksekutif antara lain Presiden, Menteri Kabinet, Gubernur Provinsi, Wali Kota, dan aparat birokrasi, dan yang lainnya. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari DPR dan DPD.
DPR sebagai lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan DPD adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD dari setiap provinsi di Indonesia. Dasar lembaga yudikatif di Indonesia berdasarkan hasil amandemen UUD 1945. Yang pertama adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Kejaksaan Agung. Karena lembaga legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Nah, tugas dari DPR yaitu membuat undang-undang bersama Presiden dan mengawasi kinerja pemerintah. Dan tugas dari DPD yaitu menyusun program eksekusi daerah dan menetapkan perda sebagai hukum daerah. Dan terakhir tugas DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi Indonesia dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Indonesia. Terima kasih. Gubernur bertugas menyelenggarakan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Dari eksekutif, fungsi eksekutif ini bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Yudikatif ini berfungsi sebagai mengawasi penerapan UUD dan hukum yang berlaku di negara ini. Tugas dari Komisi Yudisial adalah menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dari hakim. Dan tugas dari Komisi Agung adalah mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Fungsi dan peran utama MK adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Sedangkan MA adalah memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi dan atau pengadilan banding. Terkait dengan fungsi legislatif, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama, menyusun program legislatif nasional, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima RUU yang ditunjukkan oleh DPD. Tugas yudikatif adalah menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Halo semuanya, kali ini aku bakal kasih tahu kalian mengenai tugas eksekutif. Kira-kira tugas eksekutif itu apa aja sih? Nah, tugas eksekutif adalah menerapkan, menjalankan, dan mengawasi implementasi kebijakan tersebut. Sekarang teman-teman udah tahu kan tugas eksekutif itu apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berasal dari kedaulatan negara. Menurut teori ini, negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara.